Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Kali ini kita akan melanjutkan topik persamaan lingkaran, menentukan persamaan lingkaran, di mana pada kasus khusus keempat di sini apabila kita tidak tahu pusatnya sama sekali, tapi kita tahu 3 koordinat pada lingkaran tersebut. Jadi anggap kita punya koordinat 1, X1Y1, koordinat 2, X2Y2, dan koordinat 3, X3Y3, seperti itu ya. Pusatnya sama sekali nggak kita ketahui biasanya. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah cara yang agak sedikit lebih kompleks, karena membutuhkan pengetahuan kita dalam persamaan garis. Biasanya dalam kasus soal seperti ini yang kita gunakan adalah model implisit. Kita tahu persamaan lingkaran bentuk implisit itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Jadi caranya adalah kita masukkan koordinat titik yang sudah kita tahu, 3 koordinat tersebut, ke dalam persamaan garis atau persamaan lingkaran tersebut. Jadi kalau misalnya kita masukin X1 di Y1 ke dalam sini kan jadinya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 tambah C sama dengan 0. Ini sebagai persamaan pertama gitu ya. Karena kita tahu X1Y1 pada dasarnya adalah konstan. Ketika kita masukkan X2Y2, X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat tambah AX2 ditambah BY2 ditambah C sama dengan 0. Ini sebagai persamaan kedua. Dan ketika kita masukkan X3Y3, kita akan dapat X3 kuadrat ditambah Y3 kuadrat ditambah AX3 ditambah dengan BY3 ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Jadi yang nanti kita lakukan adalah melakukan eliminasi. Eliminasi 3 kali. Jadi ini adalah yang biasa dipakai kalau misalkan kita berhadapan dengan soal diketahui 3 titik pada lingkaran tersebut. Kalau dilihat secara kayak gini agak susah ya. Tujuan eliminasi nanti kita untuk menentukan nilai ABC-nya pastinya. Nah, kita coba lihat langsung ke soalnya aja supaya lebih gampang. Jadi kita disuruh menentukan persamaan umum lingkaran yang melalui titik 6, min 2, min 3, min 5, dan 1,3. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kita tahu bentuk implisit ya arahnya ya. Bentuk implisit itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Oke. Karena min 6,2 min 2, min 3, min 5 dan 1,3 letaknya ada pada lingkaran, maka tinggal boleh kita masukin ke dalam persamaan lingkaran tersebut. Ketika kita punya titiknya 6, min 2, kita masukin, kita akan dapat 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. 36 ditambah 4 ditambah 6A kurang 2B tambah C sama dengan 0. Jadi kita akan dapat 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan min 40. Karena ini kan 40 ya. Pindah ruas ke kiri. Pindah ruas kanan maksudnya. Kita akan dapat dia sebagai persamaan pertama. Simpan dulu. Oke, ini persamaan pertama. Oke, kemudian persamaan kedua. Persamaan kedua di sini terjadi pada saat koordinatnya adalah min 3, min 5. Kita masukkan lagi. Oke, kita masukkan lagi. Misalnya min 3, min 5 ya. Kita persamaan kedua titik Q ya. Masukin lagi. Min 3 kuadrat ditambah dengan min 5 kuadrat min 3A min 5B ditambah C sama dengan 0. Dari sini kita dapat 9 ditambah 15 kurang 3A min 5B ditambah C sama dengan 0. 9 tambah 15 itu 24. Pindah ruas ke kanan jadi min 24. Jadi min 3A kurang 5B ditambah C sama dengan min 24. Ini sebagai persamaan kedua. Jadi kita akan dapat persamaan garis 3 variabel. Dan kemudian kita cek untuk yang titik terakhir, titik R. Titik R itu terjadi pada saat 1,3. Masukkan kembali. Kalau kita lihat, jadinya apa? 1 kuadrat
ditambah 3 kuadrat ditambah A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Gitu ya. 1 ditambah 9 ditambah A ditambah 3B ditambah dengan C sama dengan 0. Dari sini kita akan dapat A tambah B ditambah 3 ditambah C sama dengan min 10. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Jadi kita dapat 3 persamaan garis. Ketika kita mau mengerjakan mencari ABC ya harus eliminasi 3 kali. Sistem persamaan linear ya. Ini pelajaran kelas 10 jatuhnya. Oke, coba kita lihat. Kita mau eliminasi siapa sama siapa dulu. Misalnya, kita mau eliminasi 1 dan 3. Kalau kita lihat dari bentukannya, paling enak ngilangin C kan. Jadi kita hilangin aja C-nya ya. Yang 1 dan 3 itu adalah 6A min 2B ditambah C sama dengan min 40. Dengan 3 itu adalah A tambah B. Sorry, A tambah 3B ini harusnya ya. Ada sedikit kesalahan nulis. Di sini harusnya A ditambah 3B ya. Oke, A tambah 3B ditambah C ya. Karena kan 3 ya Y-nya ya. Di A. X-nya diganti 1, Y-nya ganti 3 kan ya. Oke, kalau kita perhatikan. Berarti kalau misalnya kita masukkan A ditambah 3B ditambah C sama dengan min 10. Betul ya? Itu ada persamaan 3 ya. A tambah 3B plus C sama dengan min 10. Kita kurangin aja supaya C-nya hilang. Kalau kita kurangin kita akan dapat 5A min 5B sama dengan min 40 tambah 10. Min 30. Ketika semua ruas kita bagi 5, boleh dong ya. Kita akan dapat A min B sama dengan min 6. Ini adalah persamaan, anggap aja dia keempat. Oke. Kemudian kita butuh eliminasi satu lagi. Terserah kita mau pilih yang mana. Misalkan kita pilih 1 dan 2 kita eliminasi. Atau nggak usah 1 dan 2 deh. 2 dan 3 eliminasi. Oke, misal ya, terserah kita mau eliminasi yang bagian manapun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kalau kita lihat dari yang kasus yang nomor persamaan kedua, ini kan min 3A min 5B tambah C sama dengan min 24. Itu yang kedua ya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah A tambah 3B tambah C sama dengan min 10 gitu ya. Supaya C-nya hilang, kita kurangin lagi. Supaya C-nya hilang, eliminasi 2 kali ya. Kalau kita perhatikan, kita akan dapat min 4A min 8B sama dengan min 24 tambah 10 itu adalah min 14. Betul ya? Min 24 min 10. Itu artinya sama aja dengan min 24 tambah 14 ya. Sorry, ditambah 10 ya, bukan tambah 14. Jadinya min 14. Paham sampai sini? Oke, nah selanjutnya ini bisa kita perkecil. Kedua ruas kita bagi aja dengan 2. Jadi kita dapat min 2A min 4B gitu ya. Karena kalau kita perhatikan min 2A min 4B sama dengan min 7. Ini adalah persamaan kedua. Oke. Anggap aja di sini adalah 5. Nah, bisa nggak dari sini sampai sini kita nyari A sama B-nya? Ya tinggal eliminasi lagi dia sama dia kan. Eliminasikan lagi. Oke, kalau kita eliminasi A min B sama dengan min 6. Gitu ya. Ini sekarang 4 dan 5. Min 2A min 4B sama dengan min 7 gitu ya. Kalau kita lihat ya. Supaya enak, bagian atas kita kali 2 aja kan. Kita hilang yang paling enak di sini, kita kalikan A-nya yang kita hilangin ya. Jadi kita akan dapat 2A min 2B sama dengan min 12. Min 2A min 4B sama dengan min 7. Supaya A-nya hilang, kita tambahkan dong. Ketika kita tambahkan, kita dapat min 6B sama dengan min 17 min 2 itu adalah min 19. Betul nggak? Min 12 min 7 itu min 12 plus min 7 itu adalah min 19 ya.
Ya kan? Karena kita jumlahkan. Kalau kita perhatikan baik-baik. Betul ya, betul. Maaf, jadi dia betul. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah modelannya seperti ini, ya berarti dapat B-nya 19/6 kan. Bisa nggak cari A? A cari ke salah satu aja, misalnya kita masukkan ke atas. Kita tahu bahwa A min B sama dengan min 6. Berarti A sama dengan min 6 ditambah B. Min 6 ditambah dengan 19/6. Oke, kalau kita samain penyebut dengan 6, kita dapat, kalau kita samain penyebut dengan 6, kita dapat min 36 ditambah dengan 19, betul ya? Min 36 tambah 19 berapa? Min 36 tambah 19 itu adalah min 17. Min 17/6. Ini adalah A. A-nya kita dapat, B-nya kita dapat, bisa nggak kita cari C? Tinggal kita masukin salah satu. Yang paling enak kita masukin ke persamaan yang ketiga ini. Jadi kalau kita lihat kan tadi A ditambah 3B ditambah C itu sama dengan min 10. Betul ya? A tambah B tambah 3C itu adalah min 10. Oke? Oke, kita tahu A-nya adalah min 17/6. B-nya itu adalah 19/6. 3 kali 19/6 gitu ya. Ditambah C sama dengan min 10. Betul? Supaya enak, setiap ruas kita kalikan aja sama 6. Berarti kita dapat min 17 ditambah 3 kali 19 itu berapa? 3 kali 19 itu adalah 57 kan? Ditambah C sama dengan min 10. Jadi dapatnya adalah 40 ditambah C sama dengan min 10. Betul? Maka C-nya kita dapat C-nya dapatnya min 50 ya. Min 50. Ini yang kita dapat. Jadi kita udah tahu dari sini. Kita udah tahu A-nya berapa, 19/6. Oke. Kita udah tahu B-nya berapa, min 17/6. Oke. Kalau kita perhatikan baik-baik. Dan kita sudah tahu berapa C-nya, min 50. Jadi karena tadi kita awalnya dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0, tinggal kita masukkan A, B, C-nya ke dalam persamaan utama yang kita dapat tadi. X kuadrat ditambah Y kuadrat. A-nya apa? Min 17/6. Min 17/6X ditambah B-nya berapa? 19/6. 19/6Y dikurang 50 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkaran yang dimaksud. Cuman memang bentuknya implisit. Oke, jadi dalam kasus-kasus soal penentuan persamaan lingkaran apabila dikasih tahu koordinatnya adalah 3 titik, memang kebiasaannya adalah kita pakainya itu adalah itu ya. Kita pakainya adalah persamaan lingkaran bentuk implisit dibandingkan dengan bentuk eksplisit. Oke, kira-kira sekian video penjelasan untuk persamaan lingkaran apabila diketahui 3 titiknya, 3 titik pada lingkaran tersebut. Kita akan lanjutkan di video berikutnya nanti. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Sampai jumpa lagi.